saya mengalami yang namanya tempat perhentian itu. Tuhan ada dimanapun kita berada. Saat kita berjuang, saat kita mengalami pergumulan apapun juga, dalam pekerjaan kita, ditipu, disolimi, dicurangi, dikhianati, apapun juga yang saat kita alami sesuatu, saat kita masuk dalam tempat perhentian itu, kita mengalami Kristus dalam hidup kita, maka ada satu kelegaan, ada satu damai sejahtera, ada satu sukacita yang mengalir, bahkan kita bisa lepas dari semuanya itu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Shalom Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Selama berapa saat ini, selama berapa minggu ini, kita sudah belajar banyak dari Bapak Gembala kita tentang tempat perhentian, yang adalah Kristus sendiri yang merupakan tempat perhentian kita. Dan saat ini saya akan memberikan satu kesaksian pengalaman hidup saya sendiri tentang masuk ke dalam tempat perhentian itu. Ada dua hal yang terjadi dalam 6-7 bulan terakhir ini dalam hidup saya dan istri saya yang membuat kami belajar tentang apa arti Kristus sebagai tempat perhentian itu. Kejadian yang pertama terjadi pada bulan Desember kemarin, pada saat saya sakit. Saya terkena COVID. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kesaksian saya bagaimana Tuhan menyembuhkan saya dari penyakit COVID-19 ini. Tapi bukan itu yang akan saya saksikan, tapi pengalaman yang lain yang menjadikan saya tahu bahwa Tuhanlah tempat perhentian saya. Pada saat itu, saat saya sedang sesak sekali, saya sempat berpikir bahwa saya akan segera meninggalkan dunia ini untuk kembali kepada Tuhan. Dan pada saat itu saya berpikir apa yang akan terjadi dengan istri saya, juga mama saya yang akan saya tinggalkan. Siapa yang memelihara mereka, siapa yang akan memberi mereka makan. Dan saat itu pikiran saya macam-macam. Tapi Tuhan bawa saya untuk kembali merenungkan, untuk apa saya hidup? Siapa saya? Saya itu milik siapa? Tubuh saya ini milik siapa? Dan saya tahu jawabannya di situ adalah bahwa hidup saya adalah Tuhan, milik Tuhan. Istri saya, mama saya, Tuhan pasti pelihara, seandainya pun saya nggak ada. Dari situ saya hanya bisa menyembah Tuhan. Saya menyembah dan menyembah Tuhan. Saya katakan, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Dan saya katakan, Tuhan, seandainya Engkau panggil, aku mau dalam keadaan menyembah Engkau. Aku tahu Tuhan akan melihara keluargaku seandainya aku nggak ada. Dan puji Tuhan, Tuhan memang sembuhkan saya. Tapi dari situ saya belajar satu hal, bahwa hidup saya ini milik Tuhan. Tuhan yang menetapkan akan setiap langkah dalam hidup saya. Semua itu dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Saya nggak punya hak dalam hidup saya untuk menentukan apapun juga. Dan kalaupun saya nggak ada, saya tahu Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti cukupkan semuanya. Di situ saya mengalami yang namanya tempat perhentian itu. Saya mengalami Kristus di dalam hidup saya. Saya mengalami pengalaman yang pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Itu yang membuat saya semakin kuat, semakin mengenal akan Dia. Pengalaman yang kedua yang akan saya ceritakan, bahwa sejak 1 tahun lebih saya memiliki sebuah klinik, memiliki sebuah apotek di Ungaran. Dan selama setahun pertama saya melihat apotek ini kok seperti nggak berjalan, ya hidup tapi nggak berjalan seperti yang saya pikirkan, yang saya inginkan. Dan pada satu saat akhirnya saya tahu bahwa ternyata ada sesuatu yang sangat merugikan saya, ada orang yang merugikan saya, bahkan memakai nama saya
dan itu hal yang sangat merugikan. Pada saat itu timbul rasa marah, rasa jengkel, rasa kesal, rasa pengen melakukan sesuatu yang untuk membalas semua itu dan sebagainya. Tapi di situ kembali Tuhan ingatkan akan satu hal, siapa yang punya semuanya itu? Kalau aku mau ambil semuanya, kamu bisa apa? Itu semua dari aku, oleh aku dan untuk aku. Itu yang Tuhan ingatkan. Saat itu saya cuma berkata, ya udah Tuhan, itu memang semua dari Engkau, oleh Engkau dan untuk Engkau. Engkau perbuat apapun juga, itu semua adalah milik-Mu. Kalau Engkau berkati, Engkau akan berkati. Engkau mau ambil, Engkau akan ambil, dan Engkau gantikan apapun juga yang Engkau mau. Saat itu ada satu damai sejahtera yang memenuhi hidup saya, juga istri saya. Bahkan kami bisa mengasihi orang yang merugikan saya itu. Kita bisa merasa kasihan pada dia. Dan Tuhan bekerja luar biasa sejak saat itu. Apotek saya dipulihkan, berkat datang mengalir dari segala sudut yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami bayangkan. Tuhan berkati semuanya itu. Saat itulah saya mengalami Tuhan dalam hidup saya. Saya mengalami yang namanya tempat perhentian itu. Tuhan ada dimanapun kita berada. Saat kita berjuang, saat kita mengalami pergumulan apapun juga, dalam pekerjaan kita, ditipu, disolimi, dicurangi, dikhianati, apapun juga yang saat kita alami sesuatu, saat kita masuk dalam tempat perhentian itu, kita mengalami Kristus dalam hidup kita, maka ada satu kelegaan, ada satu damai sejahtera, ada satu sukacita yang mengalir, bahkan kita bisa lepas dari semuanya itu. Saya nggak berkata bahwa kita ya udah pasrah, kita nggak usah ngapa-ngapain lah, enggak. Kita tetap berjuang, kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap memperjuangkan keluarga kita, kita tetap lakukan apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Tapi di luar itu ada satu pribadi, yaitu Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, yang nggak boleh kita lupakan, yang sebagai tempat perhentian kita. Saat kita bisa mengalami itu, luar biasa, berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Saya ingat satu cerita dalam Alkitab, saat murid-muridnya naik perahu, badai datang, dan Tuhan Yesus tidur di kapal itu. Murid-muridnya, Tuhan, kenapa engkau tidur? Kita dalam kesulitan nih. Tuhan katakan apa? Di mana kepercayaanmu? Tuhan marah di situ. Dia seolah berkata, ada aku di situ, ada aku di kapalmu itu. Kenapa kau takut? Apa yang kau takutkan kalau ada aku di situ? Itu yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita takut, cemas, tapi ada Tuhan dalam bahtera hidup kita. Kita nggak perlu takut. Itulah tempat perhentian itu yang sebenarnya. Saya berdoa kita semua hari ini boleh mengalami tempat perhentian itu dalam hidup kita. Selama kita bekerja, selama kita berjuang dalam hidup ini, selama kita membangun rumah tangga kita, selama kita bersekolah, selama kita melakukan apapun juga, melayani Tuhan, kita boleh mengalami tempat perhentian yang kita harapkan, yaitu Kristus Yesus. Kita sama-sama mau nyanyi satu lagu. Lagu ini banyak memberkati hidup saya, mengubah hidup saya. I want to sing until I am lost in your love. Aku mau nyanyi terus Tuhan, sampai aku tenggelam, hilang dalam kasih-Mu. I want to sing until I am lost in your love, till I'm found in your presence, worshiping before your throne.
filled by your spirit, entering into your flow. How precious this moment, Lord, I want you to know. It's you, it's you, it's you, it's you. You who have won my heart, taken me into your arms, comforted me like a friend. Your love surrounded me from the start. I never want to be apart from you ever again. Chorus lagu ini katakan, Engkau Tuhan yang sudah memenangkan hatiku, yang sudah memikat hatiku. Engkau yang membawaku dalam pelukanmu. Engkau yang membuatku nyaman seperti seorang teman. Kasih-Mu Tuhan yang melingkupi aku sejak dari semula. Aku nggak mau lepas dari Engkau lagi. Itu menjadi doa saya, doa kami, saya dan istri saya. Nggak mau lepas lagi dari Tuhan. Tuhan harus selalu ada dalam hidup saya, hidup kami. Kita nyanyikan sekali lagi sama-sama. It is you, it is you, Lord. It's you. You who have won my heart, taken me into your arms, comforted me like a friend. Oh, your love surrounded me from the start. I never want to be apart from you ever again. Terima kasih Tuhan. Biar semua yang mendengar akan hal ini, pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini, yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya, boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, boleh mengalami tempat perhentian, yaitu Kristus di dalam hidupnya. Kalau ada Engkau dalam hidup kami, semuanya itu cukup, semuanya itu lebih dari cukup Tuhan. Kami mengucap syukur, lawat setiap kami Tuhan, lawat kami untuk mengalami tempat perhentian itu bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.